أوسط ما تطعمون أهليكم أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل الوليات به الشافي من كل داء ونوره دليل للقلب عند جهل وحيرة فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به السمع وقلبي ومقلدي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآلف به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل أصحاب الكرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وجنتي بهم يغفر الغفار ذنبي وجنتي بهم يغفر الغفار ذنبي وجنتي. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن كذلك من الشاهدين. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, ayat yang ke-87 ini lebih berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara ahlu kitab yang sukanya membolehkan, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Jadi ayat berikutnya ini adalah ayat di mana menjelaskan di antara bentuk kedurhakaan mereka. Bentuk kedurhakaan mereka kepada Allah yaitu suka merubah hukum. Yang hukum awal itu halal dirubah menjadi apa? Haram. Yang hukumnya haram dibuat menjadi halal. Yang paling banyak yang haram dibuat halal. Kalau yang apa? Yang apa tadi saya bilang, yang haram dibuat jadi halal, yang enggak boleh bisa menjadi boleh, itu yang paling banyak di antara mereka merubah hukum itu. Kalau yang boleh jadi haram itu yang berat, meskipun ada yang boleh menjadi haram. Maka ayat 87 ini sebenarnya tujukan kepada siapa? Kepada orang-orang ahli kitab. Tetapi di kemudian hari itu pasti juga terjadi kepada orang-orang yang beriman. Ya, sifat-sifat itu. Karena itu di sini dengan mesra Allah noleh lagi setelah membahas tentang orang-orang yang durhaka di kalangan Bani Israel, yaitu Yahudi dan Nasara. Ayat-ayat sebelumnya atau kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah dengan mesra berkata kepada kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Itu panggilan mesra. Jadi kalau sudah dipanggil kayak begitu, terus ternyata kita nggak noleh, berarti kita nggak termasuk yang dipanggil, ya.
Yang penting saya katakan, Mat Ahmad misalnya. Kita nggak noleh, berarti nama kita bukan Ahmad. Misalnya ada perempuan, ibu-ibu dipanggil misalnya, Fatimah misalnya. Tapi si Fatimahnya nggak noleh, Mas. Oh berarti namanya Aisyah kan gitu. Hasan nggak noleh, oh berarti namanya Ahmad. Ahmad nggak noleh, berarti namanya Hasan. Dipanggil Ahmad, dipanggil Hasan, dipanggil Fatimah, dipanggil Aisyah, nggak noleh kabeh. Berarti memang nggak punya nama kan gitu. Jadi kalau kemudian ada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sudah noleh. Ya berarti kan bukan orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita selalu noleh ya kalau dipanggil oleh Allah. Noleh itu tidak harus dalam bentuk fisik. Noleh itu bisa dalam bentuk imateri, ya, spiritual kita, rohani kita noleh ketika dipanggil sama Allah. Rohani kita itu jawab ketika dipanggil. Nggih Gusti Allah, enten napa? Kan begitu kalau bahasa Jawanya. Labbaik ya Allah. Allahumma labbaik. Saya memenuhi panggilanmu. Apa yang hendak engkau perintahkan untuk kami? Ya gitu. Siap gitu. Siap sudah disodorkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Seperti itu. Dan ternyata di sini jelas kan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan ma ahallallahu lakum yang Allah halalkan kepada kalian. Wala ta'tadu, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batas. Ya, orang kalau sudah melampaui batas biasanya sing halal jadi haram, sing haram jadi halal. Jadi batasan nanti di akhir kan Allah sebut kan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah enggak cinta sama orang yang suka melampaui batas. Ciri-ciri orang yang melampaui batas itu ya itu tadi, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu ciri-ciri yang melekat kepada Bani Israel. Atau bisa jadi termasuk melampaui batas itu dalam ngejudge, apa ya bahasa ini, dalam menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang menyakitkan hati. Ya misalnya dituduh ahlul bid'ah. Terus kita ini adalah ahlul tauhid. Berarti selain kita ada ahlus syirik. Di mana orang-orang yang di sekitar, misalnya di Sidotopo itu ada namanya lembaga sekolah tinggi Ali ya, Ali bin Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya tidak masalah kalau kita ini orangnya netral ya. Tetapi ketika bahasa-bahasa yang digunakan untuk mengegulkan pendapatnya, itu bahasa-bahasa yang tidak pantas harus diucapkan. Misalnya, kita adalah ahli tauhid. Berarti kalau ada orang berhadapan terus ngomong, saya adalah ahli tauhid, berarti kan ini kan bukan ahli tauhid, yang diajak ngomong bukan ahli tauhid. Nah kalau bukan ahli tauhid berarti ahli apa? Ahli syirik gitu. Gimana itu? Nah itu yang saya maksud. Itu masuk kategori yang innallaha la yuhibbul mu'tadin, melampaui batas dalam persoalan apa? Dalam persoalan berdakwah. Jadi melampaui batas itu banyak. Jadi paling tinggi melampaui batas itu ya itu tadi, menghalalkan sing haram dan mengharamkan yang halal. Tapi kita pun bisa tertuduh sebagai termasuk kelompok yang mu'tadin. Kita tertuduh kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kita dituduh sebagai kelompok yang mu'tadin. Apa mu'tadin itu? Melampaui batas. Iya kan?
melampaui batas dalam ibadah. Pun kudu sunnah dilakoni. Termasuk nisfu Sya'ban. Ramai kan di sosmed. Lalu di sosmed itu kan kadang-kadang juga artikel-artikel yang diungkap kan mereka kan juga ngopi juga kopas. Jadi bukan ditelurkan oleh pakar-pakar hadis yang benar gitu loh. Jadi ngopasnya itu ngopas ke aplikasi Syamila. Saya sendiri punya Syamila. Jadi saya sendiri kan kalau ada pertanyaan itu hanya hitungan menit itu bisa jawab dengan jawaban yang lengkap hadis-hadisnya. Itu karena saya punya aplikasi. Ya kalau seperti saya itu bukan pakar hadis. Tetapi saya punya guru, gitu kan. Yang insya Allah apa yang saya copy paste dari Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu kumpulan kitab-kitab hadis yang ribuan. Itu insya Allah mainstreamnya mindsetnya jelas. Karena nggak mungkin bertentangan dengan guru-guru di atas. Tapi kalau jenengan nggak punya guru terus kopas ini, kopas sana. Kalau nggak kopas kepada sumbernya, berarti kopas kepada yang di luar itu. Kalau kopas di luar itu berarti sudah interpretasi. Jadi kalau interpretasi dikopas terus disebarkan ke banyak orang. Ya kalau itu kemudian selaras dengan pemahaman kita dan guru-guru kita, ya mungkin no problem ya. Tapi kalau sudah nggak selaras itu kan yang jadi konflik gitu loh. Itu ikhwatatina fillah. Karena itu seperti malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu untuk satu ya yang ingin saya jelaskan kepada Anda semua. Pertama, Sya'ban itu sendiri hadisnya itu Masya Allah sahih. Nabi Muhammad SAW itu ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa kok? Banyak banget di bulan Sya'ban. Ada apa kau berpuasa di bulan Sya'ban? Maka Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaqulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya karena bulan itu bulan yang banyak dilupakan oleh banyak manusia. Kenapa? Ya berada diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah Rajab itu rame, rame poso. Ramadan juga rame poso. Itu Sya'ban, ya dilalaikan. Gak rame belas. Dari kesyahrun yang fulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Dilalaikan sama manusia karena ya, pertama nggak ada perintah awalnya. Terus kedua tidak ada ungkapan dari Nabi tentang bulan Sya'ban itu bulan apa ngono. Maka Nabi berpuasa dan ketika Nabi berpuasa dilihat oleh sahabat kok puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi memberikan jawaban, yaitu karena bulan yang dilalaikan. Terus apa mulianya kok Nabi ingin ngeramekan yang asal lalai jadi ramai kan ya dengan puasa. Nah, dijawab sama Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Hafidz mengatakan hadis ini adalah Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini adalah hasan. Dan semisal hadis ini juga banyak jalurnya gitu loh. Ini yang riwayat An-Nasa'i. Nanti ada riwayat yang lain. Maka ada satu yang membentuk kemuliaan bulan Sya'ban apa? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan Sya'ban maksudnya, adalah bulan di mana seluruh amal manusia diangkat kepada Allah untuk dilaporkan, namanya laporan tahunan. Itu diangkat sama Allah. Amalan kita tuh kemarin. Memang kemarin lagi ngapain kita? Kalau kemarin kalian itu lagi bermaksiat, yang diangkat yang maksiat itu. Karena nek ujian itu sing nentukan ujian akhir atau ujian awal? Ujian akhir. Tugas akhir itu yang nentuin. Ya, kami ini baru datang dari jalan-jalan dakwah maksudnya.
Ini mudah-mudahan dicatat sama Allah gerakan dakwah kami itu. Pas malam ya kita qiyamul lail. Meskipun enggak qiyamul lail ya tangi bunyi ya zikir. Ya itu turfa'u fihi a'malun nas ila rabbil alamin. Diangkat. Perhatiin kalimatnya Rasulullah Muhammad SAW. Wa uhibbu, dan aku ingin ayyurfa amali, ketika amalanku diangkat itu, wa ana sha'im, sedangkan aku dalam kondisi lagi puasa. Jadi bahasanya Kanjeng Nabi itu, nek wis pas waktu catatan terakhir itu diungkap, itu lagi beribadah poso. Itu apik catatannya kan begitu. Nah, ulama-ulama narik gitu. Ulama-ulama narik. Oh, nek umpamanya lagi malam nisfu Sa'ban, amalan dicatat. Itu ternyata apa kondisinya? Lagi maca Quran. Oh, kan keren. Lagi sholat, kan keren. Makanya amalan apa saja yang harus dilakukan di malam nisfu Sa'ban? Yang pertama yang paling kuat adalah puasa. Puasa. Tapi apakah dikhususkan puasa nisfu Sa'ban? Nah, ini yang ikhtilaf gitu loh. Nek poso nek wong Kanjeng Nabi itu poso hampir sebulan memang di bulan Sa'ban. Nek wong gak kuat, wis aku tak poso, terus diangkat amal. Kan enggak apa-apa. Salahnya di mana? Di situ dianggap bid'ah mungkar. Tidak. Kepingin pas lagi diangkat kita dalam kondisi poso. Awake dhewe lagi kondisi dakwah misalnya, diangkat amalan silaturahim. Kan kita silaturahim ya. Nganterin amanat ke pesantren yang ada 8 pesantren yang kita datangi. Satu yang enggak ketemu karena lagi takziah ke orang tuanya ini. Itu 7 otomatis. Dan mudah-mudahan itu diangkat dan dijadikan catatan akhir yang luar biasa di akhir tahun versi Islam, yaitu kan Sa'ban ini. Wa ana sha'im, kata Rasulullah, dan aku dalam kondisi puasa. Jadi kalau begitu amalan itu ya pertama adalah puasa. Memang sebaiknya, kan ada kata-kata sebaiknya. Ya. Yang namanya ibadah takwa itu ono maksimalis, ono minimalis. Sapi itu ya mulai 1 Sa'ban sampai akhir Sa'ban. Menjelang Ramadan itu berhenti dulu 2 hari, baru masuk Ramadan itu api. Tapi ini umpan gak iso, ya weh Senin Kamis di bulan Sa'ban. Ini gak iso ayyamul bid. Ya kan bisa jadi itu masuk ayyamul bid. Namanya puasa sunnah mutlak gitu kan. Ayyamul bid yang puasa malam nisfu Sa'ban. Sebenarnya banyak jalan yang bisa dijadikan dalil. Cuman misalnya puasa malam nisfu Sa'ban, istilah itu juga nggak pernah muncul di zaman Nabi. Betul dasar. Puasa itu tidak seperti saumu yaumi Arafah kan ada istilah khusus yaumi Arafah. Saumu Asyura misalnya itu ada, itu puasa Asyura khusus. Puasa nisfu Sa'ban ya. Itu ya nggak ketemu. Tetapi bukan terlarang kita berpuasa di hari tersebut, termasuk waqumuha, dan sholatlah di bulan di hari pas nisfu Sa'ban itu kita sholat. Siangnya kita sholat, malamnya kita sholat, siangnya kita puasa. Ya teman-teman kan masih sempat sholat tahajud toh. Ya nilainya kan ya karena pada waktu itu nilainya mulia, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa dalam sebuah hadis disebutin yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Berarti fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka kemudian Allah mengampuni pas malam itu seluruh makhluk-makhluknya. Illa li musyrikin aw musahinin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang lagi bermusuhan, orang yang lagi ngamukan ambek bojone, malam itu ngamukan ambek bojone, malam itu ngamukan ambek tanggane, malam itu dendam ambek koncone, malam itu tukaran SMS-an, WhatsApp-an ambek koncone, mangkel-mangkel sampai ngetokno mozi apa itu
emosi yang ono tanduk-tanduknya itu misalnya. Hambon yang ngamuk itu. Bisa sampai segitu ya. Itu yang nggak masuk diampuni. Itu berarti kan ini hadis jelas nih hadisnya. Ini yang meriwayatkan sebentar. Al-Baihaqi juga meriwayatkan. Ibnu Majah pun mengeluarkan hadis ini dengan lafaz yang sama. Berarti saya bacakan dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Aswad dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dan juga oleh Al-Baihaqi. Ibnu Majah pun mengeluarkan hadis dengan lafaz yang sama dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi mengeluarkan yang semisal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sanad yang tidak mengapa, tidak ada masalah. Ini kata Al-Munziri, seorang pakar hadis yang luar biasa. Sahih hadisnya saudara. Sahih. So, memang setiap malam Allah turun di sepertiga malam. Tapi khusus malam nisfu Sa'ban itu turunnya rada beda. Misalnya gini, tiap hari orang tua kita itu datang ke rumah. Tapi ketika itu adalah hari ulang tahun kita misalnya, beda loh ya. Datangnya orang tua kita ke rumah itu berbeda. Sama. Tiap malam memang sepertiga malam akhir Allah turun. Tapi khusus untuk malam nisfu Sa'ban itu berbeda. Kenapa? Disebut khusus sama Rasulullah Muhammad SAW. Ya kalau Rasul menyebut sepertiga malam Allah turun, terus secara khusus di malam Lailatul Nisfu Sa'ban turun, berarti kan ada sesuatu yang berbeda itu di malam Nisfu Sa'ban. Karena itu saudara akhirnya ulama-ulama pun menyatakan begini, ayo beribadahlah di malam itu. Supaya ketika kita beribadah, kecatat amalan kita naik. Terus yang kedua, kalau kita lagi beribadah, kan Allah turun pada malam hari itu dan kita berseolah, Masya Allah diampunin itu sama Allah Rabbul Alamin. Seolah kita benar-benar berhadapan dengannya. Itu saudara. Dan banyak hadis misalnya itu ikhwataddin hafidhullah dengan tentang turunnya siapa? Turunnya Allah di malam tersebut. Dan hadis yang sama juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lain. Ada proyek memang penilaian negatif. Namun hadisnya masih catat sebagai hadis hasan. Jadi karena jalurnya itu banyak, gitu loh, saudara. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali, saya punya kitabnya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Hadis ini menjelaskan keutamaan malam nisfu Sa'ban. Ada beberapa. Para ulama berselisih pendapat mengenai statusnya. Kebanyakan ulama mendhaifkan hadis-hadis tersebut yang di atas tadi. Ini pendapatnya Ibnu Rajab. Ibnu Hibban mensahihkan sebagian hadis tersebut dan beliau memasukkan dalam kitab sahihnya. Ini Ibnu Rajab. Ibnu Rajab termasuk ketat dalam persoalan artinya Ibnu Rajab Al-Hambali itu masih mengikuti pendapatnya Ibnu Hibban yang mensahihkan dan memasukkan hadis-hadis tadi yang saya sebut itu masuk kategori hadis yang sahih. Dalam saya punya kitabnya tipis, kitab Ibnu Ma'arif. Saya punya, itu kopian. Itulah saudara. Terus apalagi selain puasa tadi apalagi sholat ya tadi. Jadi dari situ ngambilnya memang tidak ada khusus tuh sholat tidak ada. Tapi kan dari situ kita bisa ambil sholat. Gitu. Jadi dua hadis saya kepingin ketika amalanku dia terangkat saya dalam kondisi puasa, berarti puasa. Atau dalam kondisi sholat, berarti sholat. Karena akhirnya bisa dikiaskan gitu loh, dianalogikan dalam kondisi ibadah apapun di malam hari itu. Makanya terus bagaimana dengan baca Yasin 3 itu kan ya. Nah, guru kan kita janjian sama Abi Nahya itu di Pantai Perigi. Beliau datang tuh jam 2. Beliau datang jam 2. Beliau berangkat dari hujan tuh jam 2. Ngapain kok? Ternyata baca surat Yasin dulu untuk malam nisfu Sa'ban. Loh, kenapa harus baca surat Yasin? Loh, memang masalahnya begini, seharusnya nggak harus surat Yasin saja sebenarnya. Nggak harus surat Yasin, apa saja bisa dibaca. Tetapi yang mudah diwaca, sing wong-wong iku hafal, sing enak itu kan. Nek macane enak. Nek kok maca surat Al-Baqarah ya Allah ping 3 surat Al-Baqarah. Iso-iso ya menihan itu kan ya. Ya, maca surat Yusuf apa? Kok sapa sing ngelarang ku sapa? Enggak ada larangan baca surat Yusuf, ya toh. Terus kenapa harus khusus itu kan pilihan. Loh, ada seorang sahabat itu yang dilaporin oleh Nabi. Kenapa? Karena sak bendino nek ngimami macane surat apa? Qul huwa. Ayo, kenapa sahabatnya mengkhususkan? Ya, dipanggil kan sama Nabi. Ini kok ada kritikan. Kamu kok ngimamin macane Al-Ikhlas.
Jadi mau baca Al-Ikhlas itu ngene. Di rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, itu maghrib. Isya juga begitu, rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Terus begitu subuh demikian. Ya pun ngomong suci bosan yang bertahun-tahun. Al-Ikhlas kok kan liyane ngono. Itu yang dijadikan dasar oleh para ulama terutama dari kalangan Nabi ini. Saya bukan orang NU, saya bukan orang NU. Tapi ubudiyah yang mereka lakukan itu dasari gitu loh, nggak bisa kita sesatin gitu loh. Ya kita kan nggak ada KTA masalahnya. Jadi kalau dianggap orang NU itu orang KTA, saya nggak punya gitu. KTA kartu tanda anggota NU. Saya anggota BK dari Al-Kayis gitu kan. Ya memang kita juga nggak punya kartu. Ya itu saudara gue yang ada di Nabi Allah. Nah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu kok baca kulhu kanolian ini? Bukan karena itu ya Rasulullah. Tapi apa? Ana uhibbuha. Aku cinta banget sama yang namanya apa? Surat Al-Ikhlas. Ya awal dewi karena memang itu satu-satunya yang kita hafal kan olehane gitu kan. Ben cepet solape kan. Tetapi dari situ kan bisa diambil kesimpulan bahwa yang namanya sahabat pun ada yang mengkhususkan gitu. Sahabat dan yang mengkhususkan. So, kalau begitu, ikhwatatina fidakumullah, ya kalau begitu ya, kalau ada orang mengkhususkan surat Yasin, apa salahnya? Ini surat Yasin itu, Masya Allah, Al-Quran, jantungnya Al-Quran, jadi kan sangat luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak apa-apa baca surat Yasin. Kenapa harus 3 kali? Emang kenapa? 1 kali nggak boleh, 2 kali nggak boleh juga, 3 kali nggak boleh, terus baca. Padahal di dalam sebuah pernyataan para salafus saleh, berarti saya sebutin pernyataan salafus saleh, termasuk Salama bin Khail berkata, karena yuqalu sahru Sya'ban sahrul qurra. Dahulu bulan Sya'ban disebut bulan dengan membaca Al-Qur'an. Ini bulan baca Al-Qur'an itu bulan Sya'ban. Terus juga ada Amr bin Qais juga, wa kana Amr bin Qais idza dakhala sa'ru Sya'ban aghlaqa hanawatahu wa tafarruhu li qira'atil Qur'an. Mengkhususkan Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan membaca. Wah, salafus saleh gitu loh. Karena itu bulan di mana terangkatnya amalan kita. Jadi bukan karena masalah apa-apa ini. Abu Bakar Al-Baghi, salah seorang tabi'in, itu menyebutkan Syahrul Rajab, Syahrul Zar'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Syaqi Zar'. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman supaya tanaman itu tumbuh. Terus wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hisadi Zar'. Dan bulan Ramadan adalah saatnya menuai hasil. Makanya saya bilang Ramadan itu bukan bulan latihan, tapi bulan apa? Panen. Latihannya Rejab. Terus latihan untuk mulai nanam amal soleh Rejab. Latihan sudah ngejalanin amal soleh Sya'ban. Panennya apa? Ramadan. Jadi Rejab itu latihan tangi bengi saben dina. Terus Sya'ban mulai apa? Mulai membiasakan beramal soleh. Nah, disitulah makanya bulan Sya'ban, mulai nisfu Sya'ban, kenceng itu para ulama-ulama terdahulu untuk mengkaji atau beramal soleh. Terus kesimpulannya, saudaraku, kalau mau sholat, tapi ya memang jangan dikhususkan nisfu Sya'ban. Ini kebetulan di malam nisfu Sya'ban diangkatlah amalan-amalan kita satu. Yang kedua, berapa rakaat sholat tahajud biasa ya kan ya. Terus yang kedua yang puasa kalau bisa siang harinya. Yang ketiga baca Quran. Di malam hari kalau bisa baca Quran ya kan, sampai pagi hari sampai siang hari. Kalau nggak bisa cukup malam nisfu Sya'ban kita baca. Terus baca yang dibaca apa? Ya saiki masyarakat gampang kan surat Yasin. Surat Yasin. Terus kok pakai surat Yasin yang pertama untuk panjang umur, surat Yasin kedua untuk tolak bala, surat Yasin ketiga supaya husnul khotimah. Saya ingin tanya, what's wrong? Di mana salahnya?
Apa nggak beda dengan kasusnya 3 orang yang terjebak di gua, terus dia berdoa kepada Allah dengan tawasul amalnya kan? Kan tawasul amalnya. Ya Allah, kalau kau terima bakti saya kepada ibu saya, tolong bukakan pintu. Kan begitu. Ya Allah, kalau engkau terima sedekah saya kepada saudara sepupu saya yang hendak saya perkosa itu enggak jadi, itu tolong bukakan pintu. Kan begitu. Ya Allah, kalau engkau terima penunaian kejujuran saya terhadap karyawan saya, kau bukakan. Itu kan namanya tawasul bil amal. Jadi kan maksudnya para ulama itu maca Yasin yang pertama diniatin untuk apa tadi itu? Panjang umur. Maksudnya ya Allah, kalau engkau terima ini sebagai amalan soleh, tolong ya Allah dengan baca Yasin ini panjangin umur saya, berkahin umur saya. Begitu maksudnya. Ya Allah, kalau engkau terima bacaan Yasin yang kedua ini ya Allah, yaitu tolak balak saya ya Allah. Itu. Terus yang ketiga ya Allah, tolong ya Allah, kalau Yasin saya yang ketiga ini ternyata apa? Kau terima sebagai amal soleh, matikan aku dalam kondisi husnul khotimah. Kan ngono. Lu kok gak gawe jodoh? Li monggo tambah nang rene gak apa-apa sing kempan maca Yasin misalnya. Ya Allah, kalau kau terima sebagai amal soleh, tambahin supaya jodoh saya cepat. Bisa, no problem gitu loh ya. Nek kuat, saiki lho sing telu ae gak dilakoni wae dhewe. Kalau baca Al-Fatihah ya tidak apa-apa baca Al-Fatihah, cuman kan ya as-sawab bi qadri ta'ab. Yang jenenge pahala itu kepayahan. Ini saiki njaluk maca Al-Fatihah, njaluk sing akeh pahalane. Ya kan itu beda sama baca yang namanya Yasin gitu. Masyaallah. Mudah-mudahan kita tidak gampang ya untuk menyalahin orang. Kalau itu berbeda enggak usah ngomong bid'ah. Aku sesat itu tidak usah. Ya aku gak anu lah, aku ngaji Quran biasa. Ya monggo ngono lho ya. Ben enak ngono lho saling menghargai. Kepingin saling menghargai tapi kono nyesat-nyesatin awake dhewe. Ya apa awake dhewe sok menghargai. Kecuali kalau tolong saling menghargai, enggak apa-apa silakan kalian ngatur gitu. Cuman saya enggak sependapat dengan pendapat Anda. Selesai. Tapi saling menghargai, soal itu bid'ah mungkar itu sesat di neraka. Ya apa? Ya gimana? Masa kita disudutin kita diam saja? Kita harus ngomong dong. Gimana sesatnya gitu. Kita membela diri supaya omongan dia tidak benar-benar termakan oleh orang awam bahwa apa yang kita lakukan benar-benar sesat. Padahal tidak sesat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Loh, masalahnya kan pergantian hari itu kan dimulai maghrib gitu. Kok gak bisa? Gak apa, sing harus pas maghrib itu apa sing ngomong. Kan cuman umumnya ngono, enggak harus umpamane wah aku kok kelalen mulai kerja sik jam 09.00, gak apa-apa maca. Saiki misalnya wingi gak maca Yasin, saiki maca gak apa-apa. Ya Allah, ini kan masih bulan Sa'ban kan begitu. Gak ada yang larang-larang juga ono. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ramadan tetap ngaji ya, saudaraku akhwatiddin hafizahumullah. Kita mulai tanggal 22 Juni di bulan Ramadan tiap hari Senin dan Selasa. Pamfletnya ini gimana Pak Rafiq? Belum jadi ya pamfletnya ya. Pamfletnya ini. Kalau bisa minggu depan jadi enak itu biar disebar ke masjid-masjidnya teman-teman itu ya. Minggu depan jadi. Kan tinggal nyetak aja tuh. Jadi nggak usah desain sing api-api. Ngenteni desain sing api-api kok tahun meneh baru jadi itu kan begini. Ya. Wis pokoknya yang penting informasi. Wong kuwi kan delok desain kan delok apa iki acarane apa tanggal piro. Ya paling itu hitungan menit kok itu. Apalagi komputer sekarang udah canggih. Klik set jadi tinggal di copy gitu kan ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ya semuanya sehat semua ya. Ini bulan Sa'ban, mudah-mudahan Allah terima ijabah doa kita.
Dan mudah-mudahan tadi malam kalau benar-benar Anda semua itu subhanallah beribadah kepada apapun bentuk ibadahnya. Mudah-mudahan jadi awal ya kalau ibadahnya. Pasti baik kalau ibadahnya. Jadi awal untuk benar-benar kita menjadi orang-orang yang minas sholihin. Orang-orang yang saleh. Ala hadihi niyya wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah bagi siapa saja yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuh ya. Mungkin ada anak kita yang sakit karena besok ujian ya kan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan cepat. Syifaan ajilah, syifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Oh ya, ini pembangunannya Pak Fatah, majelis taklimnya mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, Ramadan bisa ditempati. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Ala hadihi wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.